Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Bintang. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Ismi Nur Aina dari tim Kukar Bintang. Anak-anak, bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di bab 2 teks pidato persuasif, dan sekarang kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga. Adapun buku yang kita pakai adalah buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, baik secara lisan maupun tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sebelum kita membahas materi pelajaran kita pada hari ini, kita akan sedikit mengingat materi pelajaran kita dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama, bagaimanakah struktur teks pidato persuasif? Yang kedua, bagaimanakah ciri bahasa teks pidato persuasif? Dan jawabannya adalah, struktur teks pidato persuasif adalah yang pertama, yaitu pernyataan posisi atau ide. Bagian ini merupakan bagian pengantar yang menekankan pada pembaca di mana keberpihakan kita terhadap masalah yang akan kita bahas. Tahap yang kedua, yaitu tahap argumen. Di tahap argumen ini, isinya adalah fakta-fakta atau mungkin pendapat ahli yang menunjang tulisan kita sehingga pembaca itu sangat percaya dengan pilihan yang kita ambil itu sudah sangat tepat. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini kita tegaskan kembali di bagian akhir dengan mengacu pada fakta-fakta yang sudah kita tuliskan di tahap argumen tadi. Nah, itulah struktur teks pidato persuasif. Dan ciri bahasa teks pidato persuasif yang kedua adalah ciri bahasa teks pidato persuasif, yaitu pertama adalah nominalisasi atau membedakan kata yang bukan kata benda. Kemudian menggunakan pernyataan langsung, menggunakan kata-kata teknis, menggunakan kata-kata rujukan, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata tugas, sinonim, kalimat persuasif, kata tugas, penanda kohesi, dan penanda koherensi. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Nah, ini adalah materi yang harus kita pelajari hari ini, karena nanti pada saat kamu mengerjakan LK, inilah yang menjadi dasar kamu mengerjakan semua tugas-tugas itu. Baik, kita lihat. Pada saat kamu ingin menulis sebuah teks pidato persuasif, perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Kita lihat langkah yang pertama, yaitu menentukan tujuan berpidato kita. Karena tujuan berpidato itu sangat beragam. Di antaranya adalah memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan. Jadi, pada saat kita memotivasi, harapan kita adalah mereka mau melakukan tindakan sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, memberitahukan atau menginstruksikan. Berarti menyuruh di sini ya, memberitahukan atau menginstruksikan. Yang ketiga, yaitu menghibur. Ini biasanya adalah tindakan-tindakan kreatif yang isinya biasanya membujuk pendengar atau persuasi atau memengaruhi pendengar. Baik, berikutnya tahap yang kedua atau langkah yang kedua yaitu
menganalisis pendengar didasarkan pada tingkat usia, pendidikan, dan pekerjaan. Ingat, menganalisis pendengar didasarkan pada tingkat usia, ini kita harus melihat kita berbicara di hadapan siapa. Pada saat kamu berbicara di hadapan teman-teman kamu, tentu akan sangat berbeda saat kamu berbicara di hadapan guru, di hadapan Bapak Tani, di hadapan para wakil rakyat, itu pasti akan sangat berbeda. Yang kedua, menganalisis pendidikannya. Kamu berbicara di hadapan siapa? Kalau kamu berbicara di hadapan petani, janganlah menggunakan istilah-istilah yang mungkin saja tidak mereka pahami. Dan yang ketiga, apa pekerjaan orang yang kita ajak bicara? Jadi, kalau mereka itu yang kita ajak bicara itu adalah para pendidik, paling tidak kamu menguasai hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Caranya harus banyak membaca. Yang ketiga adalah menyusun kerangka pidato yang harus dibuat dengan urutan berdasarkan penyelesaian masalah. Ya. Jadi, menyusun kerangka pidato ini tujuannya adalah agar pada saat kita menguraikan ide kita tidak lepas daripada ide yang memang sudah kita gariskan. Ya, itulah tadi langkah-langkah untuk menyusun teks pidato persuasi. Nah, sekarang kita lihat pada saat kita sudah mempelajari langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang susunan pidato persuasi. Pada umumnya, sebuah pidato itu terdiri dari 1. Salam pidato. Bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, bisa salam sejahtera, dan sebagainya, melihat bagaimana situasi orang yang ada di hadapan kita. Ya. Penggunaan menggunakan salam assalamualaikum memang sekarang sudah secara umum digunakan secara nasional. Namun kalau memang itu masih menganggap bahwa itu adalah salam yang bersifat keagamaan, kita bisa mengucapkan selamat pagi atau salam sejahtera. Oke? Dan setelah salam, kita lanjut pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, isinya itu adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan undangan yang hadir. Biasanya ini isinya adalah sapaan hormat. Dan ingat, sapaan hormat selalu diawali dengan orang yang kedudukannya paling tinggi pada audiens yang ada di hadapan kita. Ya, jadi berurut sampai ke bawah. Dan bagian berikut ini adalah bagian yang paling inti, yaitu isi pidato. Disinilah nanti kita akan menguraikan seluruh isi pidato kita yang tadi sudah kita susun di bagian awal. Nah, sekarang simpulan atau kesimpulan. Simpulan ini berisi kesimpulan atau harapan dampak positif yang diharapkan terjadi pada pendengar setelah mendengar pidato tersebut. Jadi di simpulan di sini kita semakin meyakinkan pembaca kita atau pendengar kita bahwa apa yang sudah kita ambil tadi memang adalah keputusan yang paling benar dan membujuk mereka kembali untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bagian terakhir yaitu bagian penutup berisi ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Ya, jadi berterima kasih pada hadirin yang sudah mendengarkan pidato kita mulai awal sampai akhir. Kemudian permintaan maaf kalau ternyata dalam ucapan-ucapan kita mungkin aja ada yang menyinggung perasaan mereka. Dan kemudian ditutup dengan salam penutup. Baik, itulah tadi susunan pidato yang umum kita gunakan dalam hampir semua jenis pidato. Baik, sekarang kita lihat lagi apa sih yang harus kamu persiapkan untuk materi pidato yang akan kamu buat. Yang pertama, pelajari topik. Upayakan melakukan penelitian, mencari referensi, menemukan informasi sebanyak mungkin. Jadi pada saat kamu mempelajari topik, jangan malas untuk mencari informasi. Menambah referensi, membaca buku, baik itu dapat di perpustakaan, baik itu membaca dari internet, koran, majalah, dan sebagainya. Menemukan informasi sebanyak mungkin, bisa dengan wawancara, bisa menemui ahlinya, dan sebagainya. Oke, jadi mempelajari topik itu adalah
Harapannya pada saat kita menulis, kita sangat menguasai materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Hal itu untuk memudahkan kita mengarahkan isi pidato agar lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi tujuan kita, kalau tujuan kita adalah orang mau mengikuti apa yang kita inginkan, maka fokuslah pada tujuan tersebut. Harapannya di bagian akhir semuanya melakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. 3. Mengenali audiens. Tujuannya adalah untuk mengetahui sudut pandang dan pengetahuan mereka terhadap topik yang Anda angkat. Jadi di sini mengenali audiens itu adalah kamu mencoba untuk melihat sudut pandang itu dari sudut pandang si pendengar. Menyesuaikan dengan pengetahuan yang mereka miliki, jadi tidak boleh egois bahwa saya lebih tahu dari mereka, tapi kita menyesuaikan dengan kemampuan atau informasi yang sudah mereka dapatkan. Baik, menyiapkan materi pidato yang keempat, yaitu pilih pendekatan persuasif yang tepat. Masih ingat? Ada 3 pendekatan persuasif yang tepat, yaitu yang pertama pendekatan etika atau dikenal dengan etos. Berarti di sini kita menjabarkan etika yang lumrah kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan norma-norma. Yang kedua adalah logika atau logos. Logika atau logos ini sesuai dengan nalar. Tidak mungkin kita memengaruhi orang lain tapi rasanya tidak masuk akal atau tidak masuk nalar kita. Jadi pengaruhilah pembaca kita dengan menggunakan logika. Dan yang berikutnya adalah melibatkan emosi atau patos. Melibatkan emosi ini biasanya kita hubungkan dengan apa yang mereka rasakan kalau hal atau tindakan itu tidak diambil. Ya, jadi misalnya kalau kita berhubungan dengan lingkungan, maka libatkan emosi mereka bagaimana rasanya. Ambil contoh misalnya, bagaimana rasanya kalau kamu melihat orang yang buang sampah di hadapan kamu. Ya. Demikian juga yang terjadi pada orang lain, pasti akan merasa sangat kesal. Dan yang kelima, yaitu menentukan pokok argumentasi. Jumlah pokok argumentasi sangat bergantung pada durasi pidato. Ya, misalnya pokok argumentasi itu dalam satu tema, kita hanya membahas ada 4 pokok pikiran utamanya. Ya. Misalnya, kalau kita berbicara tentang daur ulang, maka pokok pikirannya yang pertama adalah daur ulang penting untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam. Yang kedua, daur ulang mampu mengurangi jumlah limbah. Yang ketiga, daur ulang adalah opsi hemat biaya. Ya, jadi itu adalah menentukan pokok-pokok argumentasi yang nantinya akan kita kembangkan pada bagian isi pidato kita. Nah, sekarang kita lihat contoh teks pidato persuasif yang sesuai dengan struktur. Ya. Ingat lagi strukturnya apa? Setelah sudah ingat, kita lihat struktur yang pertama yaitu isu. Ya, kita lihat di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya, karena nanti ini akan Ibu sampaikan atau Ibu tuliskan di bagian LK yang akan kamu kerjakan. Ya, di sini ada contoh pidato yang cukup panjang. Ya, dan setelah contoh pidato ini kita baca, nanti barulah kita mulai menganalisis berdasarkan strukturnya. Ya, kita lihat LKPD-nya sekarang, lembar kerja yang harus kamu kerjakan. Di LKPD 2.5 menulis teks pidato. Ya, di sini tujuannya untuk menuangkan gagasan, pikiran, arahan dan sebagainya. Ya, langkah kegiatannya, pilihlah satu tema teks pidato persuasif yang berkaitan dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial atau budaya. Kemudian tulislah sebuah teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Ya, kita lihat kolom di LKPD, apa temanya, dan tuliskanlah teks pidatonya sesuai dengan strukturnya. Nah, untuk menyusun teks pidato persuasif ini tidak bisa kita lakukan dalam satu kali pertemuan, karena
Nanti pada saat kita mulai menyusun, kita akan mulai menemukan beberapa kendala. Apakah ini sudah sesuai dengan strukturnya? Apakah sudah masuk dalam ciri-ciri kebahasaannya? Nah, anak-anak, Ibu rasa itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua materi pelajaran kita pada hari ini bisa kamu terima dengan baik dan mudah-mudahan bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa lagi bersama Ibu Isma Nur Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.